Hai, perkenalkan saya Hartono Gan, a fashion designer based di Jakarta. Oke, thank you banget. Boleh dibilang nih, sekarang sibuk apa sih sebenarnya? Untuk sekarang itu saya lagi mempersiapkan fashion show tahunan yang akan dilakukan di bulan Juli nanti. Dan sebelum fashion show ya kita launching ready to wear collection hari ini yang udah kita persiapkan dari bulan Januari kemarin. Jadi itu 3 bulan pekerjaan untuk launching ready to wear. Kemudian seperti biasa masih mengerjakan semua orderan made by order. Jadi ya basically the whole year udah ada kerjaannya. Oke, Kak, sebenarnya orang pengen tahu nih, kenal Kak Hartono tuh sebenarnya karakteristik dari desain seperti apa sih? Untuk sekarang, I think sudah banyak orang yang tahu kalau brand Hartono Gan itu selalu clean, minimalis, tapi strong sama very edgy. Edgy di sini bukan aneh dalam artian. Edgy di sini adalah selalu punya potongan yang menarik perhatian tanpa harus berlebihan. Jadi penekanannya selalu desain yang minimalis, desain yang very clean cut, tapi garisnya sangat tegas dan sangat menekankan permainan pola dan kualitas bahan. Oke, Kak Hartono kan sekolah modenya di Singapura ya. Kenapa milih Singapura? Oh, sebenarnya pada saat saya emang pengennya jauh, cuma orang tua cuma ngebolehin di Singapura. Jadi perjalanan saya itu saya sekolah di Singapura, kemudian setelah sekolah saya sempat kerja di Hong Kong dan baru balik ke Jakarta karena setelah saya di 2 negara itu saya udah tahu kalau it was almost impossible untuk menjadi desainer independen di negara-negara tadi. Sehingga yang tadi saya bilang itu adalah cerita I think 2010 berarti 15-16 tahun yang lalu. Jakarta itu marketnya sangat subur. Itu yang menarik saya dengan kehidupan kota megapolitan Hong Kong yang membuat saya nggak apa-apa buat ninggal. Dan bayangin pada saat itu saya berusia 24 tahun, I was ready to leave Hong Kong for Jakarta karena Jakarta itu lahannya very subur, marketnya gede banget pada waktu itu yang membuat saya balik ke Jakarta. Oke, Kak, kalau lihat dari sekolah ya, sebenarnya kalau menurut Kak Hartono sendiri ya kan banyak juga nih tiba-tiba desainer dadakan dengan basic mungkin bisa jadi tidak punya basic sekolah. Yeah. Menurut kakak sendiri sebenarnya seorang desainer tuh perlu nggak sih sekolah? Oke, saya berani kasih statement di sini karena kebetulan aku juga tenaga pendidik, saya juga ngajar. Ngajar itu dalam arti gini, sekolah itu privilege. Kalau memang keluarga kamu itu mempunyai kemampuan finansial sampai di sana, go ahead. Tapi kalau mati-matian buat mengupayakan dana tersebut untuk sekolah yang sangat tidak murah tadi, itu menurut saya tidak perlu. Karena saya punya banyak anak didik yang udah jadi sekarang yang belajar dari saya. Jadi ada 2. Kalau kamu bisa teknis, kamu udah bisa bikin baju. Tapi itu belum jadi desainer, kamu cuma bisa bisa jahit lah bahasa simpelnya. Kalau jadi desainer itu kan lebih makro dari sekedar bisa menjahit baju. Kalau bisa pun kita desainer itu ya nggak menjahit baju lagi, banyak sekali kerjaan lain yang harus kita kerjakan, concepting, marketing segala macam itu yang harus dipikirkan setiap hari. Nah, namun kalau ya orang yang tidak mengecap pendidikan biasanya cuma punya kemampuan produksi. Mereka mungkin bisa menjahit, bisa bikin pola, tapi untuk menjadi konseptual itu sepertinya agak susah, tapi bukan tidak mungkin. Itu bisa belajar otodidak. Jadi sehingga saya berani bilang kalau sekolah itu benar-benar privilege. Kalau memang sanggup kemampuan finansialnya go ahead, tapi kalau mati-matian jual tanah, jual rumah cuma buat sekolah, I don't suggest it. Jadi tidak perlu.
Seperti itu. Jadi Kalau semuanya melihat- bisa belajar sebenarnya, bisa belajar secara otodidak, cuma itu perlu proses. Oke, kalau melihat sekolah mode sendiri ya, sebenarnya kualitas sekolah mode di Indonesia dibanding di luar seperti apa ya sejauh ini? Kalau untuk sekarang di kita sekolah mode, ya kalau saya mau being nice ya saya pasti bilangnya, oh we have a very good quality atau apa gitu. Ya memang benar, sebenarnya kita itu jadi desainer 80% itu rely on kita sendiri. Dan itu adalah proses yang sangat panjang. Ya seperti yang saya udah cerita, perjalanan karir saya udah 17 tahun dari 2009 untuk bisa ke hari ini. Jadi kalau misalnya kamu cuma bisa menghasil, apalagi orang sekarang lebih pintar lagi, dia nggak perlu jahit, dia bisa cari outsource, tampil merek, punya label, ya. Tapi bisa bertahan berapa lama seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sekolah di sini tidak begitu berkembang karena memang peminat sekolah fashion itu kan tidak banyak. Dari dulu dari zaman saya 20 tahun lalu sampai sekarang sekolah cuma itu aja. Baru 3 di Jakarta yang maksud gue yang gede ya gitu. Dan pada saat itu sampai sekarang murid yang dihasilkannya jadi ya banyak. Seperti kita tahu ada Susan Budiarjo, ada yang impor seperti Esmod, seperti Lasal ya. Dari kemarin sih itu aja. Tapi kalau misalnya kita desainnya di Jakarta ya udah itu juga udah bagus. Tapi kalau misalnya lu bisa ke luar negeri, sekolah di luar negeri itu bukan masalah sekolahnya, itu adalah masalah pembentukan karakter. Being alone, living abroad itu adalah proses yang membentuk kamu menjadi seorang dewasa nantinya. Jadi for me it's not cuman kalau sekolah mah di mana sama aja. Ya kerjaannya ya prosesnya begitu aja, pelajarannya begitu aja, kurikulumnya begitu aja, tapi kan beda tinggal di Jakarta sama let's say tinggal di London, let's say tinggal di Hong Kong. Ya itu yang mungkin membentuk pola pikir sama karakter. Nah itu yang awal-awal saya berada di Jakarta, saya juga aku juga merasakan sedikit susah untuk blend in karena tidak paham sama mungkin pola pikir di sini atau custom kebiasaan orang di sini. Jadi kayak yang kalau kita kan di luar itu biasanya individualis. Kita nggak mau ganggu orang, juga orang nggak ganggu kita. Kalau di sini kan orang cenderung sebuah komunitas, sebuah kelompok. Jadi itu awal-awal saya juga struggling. Jadi kalau menurut saya ya sekolah di Jakarta, sekolah di luar negeri, kalau secara pendidikan sama aja. Tapi yang membedakan adalah cara kerja, proses berpikir, sama karakter. Itu yang membedakannya. Kalau pesan dari Kak Hartono sendiri ya, buat seseorang atau siapa aja yang pengen sekolah mode, apa sih yang perlu dipersiapkan? Satu, dana. Untuk Jakarta aja, untuk sekarang, dari proses mulai sampai kelar, itu minimal aja merem aja 600 juta Jakarta. Kalau di luar negeri, zaman saya aja tahun 2006, berarti 20 tahun yang lalu, uang sekolah per year aja udah Singapura ya, 17.000 SGD. Itu aja udah hampir 200 juta setahun. Belum 3 tahun, belum yang namanya living cost segala macam. Jadi itu faktor utama pasti dana. Yang kedua, yang harus dan wajib diperhatikan adalah ini anak bisa atau enggak. Karena fashion ini tidak bisa coba-coba. Sekali masuk sampai final. Kalau enggak ya lu buang duit ke laut. Dan tidak ada satu sekolah pun yang bisa menjamin kesuksesan karir Anda. Kan tidak ada garansi. Emang sekolahnya bilang, lo kalau nggak jadi gue balikin uang lo, kan nggak mungkin dong. Ya itu. Oke.